Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan Sudrajat. Saya akan menjelaskan tentang maqasid syariah. Yang pertama, maqasid syariah. Pemikiran maqasid syariah berawal dari kegelisahan Yasir Auda terhadap usul fikih tradisional. Kata maqasid, jamak maqasid merujuk pada arti tujuan, sasaran, prinsip, hal yang dinikmati atau ends dalam bahasa Inggris, telos dalam bahasa Yunani, finalit dalam bahasa Prancis atau zek dalam bahasa Jerman. Maqasid al-syariah dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial. Yasir Auda menggunakan maqasid syariah sebagai basis pangkal tolak filosofi berpikirnya dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode berpikir dan pisau analisisnya. Kegelisahan Yasir Auda terhadap usul fikih tradisional. Yang pertama, kegelisahan pertama, usul fikih terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks. Pembacaan literal dan tekstual ini merupakan dampak dari terlalu fokusnya ulama usul fikih terhadap aspek bahasa. Bahkan menurut Jamal Al-Banna, perhatian ulama usul fikih terhadap aspek kebahasan lebih besar ketimbang ahli bahasa itu sendiri. Kedua, kualifikasi sebagai teori usul fikih menggiring pada logika biner dan kotomis, pembagian qot'i dan dakni, am dan khas, mutlak dan muqayyad, dan lain-lain. Masing-masing kategori ini menurut ulama tradisional penting untuk diperhatikan dalam istinbat hukum, terutama ketika ada kontradiksi dalil. Selain kritik terhadap usul fikih, Yasir Auda pun memberikan catatan kritis atas teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya di sana terhadap 4 kelemahan. Yang pertama, teori maqasid klasik tidak merinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqasid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, pelindungan diri nyawa individu, pelindungan akal individu, pelindungan harta individu, dan seterusnya. Ketiga, kodifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Keempat, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para ahli fikih dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti Al-Quran dan Sunnah. Maqasid syariah klasik dan kontemporer. Kata maqasid jamak maqasid merujuk pada arti tujuan. Di sisi lain, sebagian ulama muslim menganggap al-maqasid sama halnya dengan al-maslih, maslahat-maslahat, seperti Abdul Malik Al-Juwaini. Kemudian Najmun Al-Tufi mendefinisikan maslahah sebagai what fulfills the purpose of the legislator, sebab yang mengantarkan kepada maksud al-syar'i. Adapun Al-Qarafi menghubungkan maslahah dan maqasid sebagai suatu kaidah pokok dengan menyatakan suatu bagian dari hukum Islam yang disadari oleh syariat tidak dapat dianggap sebagai al-maqasid kecuali terpatut padanya suatu sasaran yang sah dan dapat meraih kemaslahatan atau mencegah kemafsadahan. Adapun mengenai syariat Islam, Imam Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa syariat bangunannya dasarnya diletakkan atas hikmah dan kesejahteraan manusia pada dunia ini dan pada akhirat nanti. Syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, hikmah, dan kebaikan. Oleh karenanya, jika terdapat suatu aturan yang mengatasnamakan syariat, yang menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, rahmat dan lawannya, maslahat umum dengan mafsadat, ataupun hikmah dengan omong kosong, maka aturan itu tidak termasuk syariat, sekalipun diklaim dengan demikian menurut beberapa interpretasi. Dari sebagian penjelasan dan definisi yang saling berkaitan di atas, setidaknya al-maqasid syariah dapat difahami sebagai tujuan dan seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengatakan pada kerusakan tatanan sosial. Kajian hukum Islam klasik menyebutkan bahwa maqasid dikelompokkan menjadi 3, yaitu ad-daruriyat, al-hajiyat, dan at-tahsiniyat. Yang daruriyat dibagi lagi ke dalam hifz ad-din, perlindungan agama, hifzin nafs, perlindungan jiwa, hifzin amal, perlindungan harta, hifz
al-akal, perlindungan akal, hifzul an-nasl, perlindungan keturunan, hifzul ar-raid, perlindungan kehormatan. Daruriyat, tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketidakadanya didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada. Yang ketidakadaannya akan berakibatkan menghancurkan kehidupan secara total. Misalnya untuk menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan ibadah hajat. Tujuan-tujuan sekunder didefinisikan sebagai suatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-kepentingan yang termasuk ke dalam kategori daruriyat. Misalnya untuk melaksanakan ibadah sholat sebagai tujuan primer dibutuhkan sebagai fasilitas antara lain bangunan masjid. Jika tidak ada masjid maka terjadi kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Meskipun ketiadaan masjid tidak sampai menghancurkan ibadah karena ibadah dapat dilakukan di luar. Analisis sistem terkait erat dengan teori sistem, di mana analisis tersebut didasarkan pada definisi sistem itu sendiri. Si analisis berasumsi bahwa entitas yang dianalisis adalah sebuah sistem, kemudian mengidentifikasi fitur-fitur entitas itu sebagaimana sudah didefinisikan dalam teori sistem yang diandalkan si analisis. Inilah hubungan analisis sistem dan teori sistem. Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. Jadi, analisis sistematis secara tipikal melibatkan identifikasi unit ini berhubungan dan berintegrasi dalam melaksanakan proses-proses atau fungsi-fungsi. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani sistema, yang berarti keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian terkomposisi. Istilah sistem dapat ditunjukkan kepada segala sesuatu yang pantas memiliki nama. Ini bukanlah sebuah pandangan fiksi terhadap realitas seperti yang digambarkan sebagian orang-orang, karena pandangan apapun realitas menurut teori sistem merupakan sebuah persoalan kognisi, bukan kehayalan. Betapapun demikian, maupun dapat mengembangkan teori sains seiring berjalan waktu tanpa harus mengadakan perubahan aktual pada realitas fisik, dan itulah sebabnya beberapa kritik dapat diajukan di sini berdasarkan watak kognisi hukum Islam. Filsafat sistem Islam adalah pemikiran yang mengambil manfaat dari kritik filsafat sistem terhadap modernisme maupun periodisme untuk mengkritik versi-versi modernisme yang berbasis Islam. Teori filsafat sistem menolak konsep keutuhan secara keseluruhan hanya karena para teolog abad pertengahan maupun teolog modernis mengajukan beberapa argumen sebab akibat untuk membuktikan wujud Tuhan. Filsafat Islam dapat membangun konstruksi-konstruksi filsafat sistem untuk memperbarui argumen-argumen teologis Islam. Dalam pandangan Yasser Aula, sebuah bukti terbaru tentang kesempurnaan Tuhan dan pada penciptanya sekarang lebih cepat dilandaskan pada pendekatan sistem dibandingkan berdasarkan argumen kuasa terdahulu. Teori fitur sistem. Yasser Aula pernah menyajikan bahwa sistem efisien harus memelihara fitur orientasi berdasarkan tujuan, goal orientation, keterbukaan dan kerjasama antar subsistem, struktur hierarki dan keseimbangan antara dikomposisi dan integrasi. Akan tetapi ia mengemukakan di sesi ini serangkaian fitur sistem yang lebih kompresif berdasarkan telaah literatur. Telaah literatur berikut ya dilakukan di latar belakangi dikertaikan antara fitur-fitur sistem yang pernah ditemukan sebelumnya dan argumen-argumen keutuhan Islam dalam menyajikan bukti keberadaan Tuhan. Berdasarkan teori sistem seperti argumen perancang dan Sisser bertalafi, bapak teori sistem mengidentifikasi sejumlah fitur atau heuristik sistem berikut ringkasannya. Karakteristik keseluruhan yang tidak mungkin dideteksi melalui analisis seharusnya didefinisikan. Holisme adalah fitur sistem penting yang juga didefinisikan lebih luas. Ursus Lear the source memiliki tujuan. Interaksi sistem mengarah kepada tujuan kebadan akhir dan mencapai equilibrium, saling mempengaruhi dan saling bergantung. Masukan dan keluaran dalam sistem tertutup. Masukan telah ditentukan sebelumnya dan tidak dimodifikasi. Transformasi seluruh sistem jika mencapai tujuannya harus mengtransformasi beberapa masukan menjadi beberapa keluaran. Regulasi objek-objek yang mempengaruhi sistem harus diatur dengan cara tertentu agar tujuannya dapat dicapai.
Hierarki sistem merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks yang terbuat dari subsistem-subsistem yang lebih kecil. Kumpulan subsistem ini di dalam sistem-sistem lain ditentukan hierarki. Diferensiasi dalam sistem kompleks unit-unit khusus menampilkan fungsi-fungsi khusus. Efektivitas dan multifunksitas kemungkinkan pencapaian tujuan yang sama melalui cara-cara alternatif yang berbeda tetapi sama-sama sah. Entropi ini menunjukkan kadar kekacauan atau keacakan yang ada dalam sistem apapun. Seluruh sistem tak hidup cenderung menuju kekacauan. Jika sistem itu dibiarkan tanpa pengaturan, ia akan kehilangan seluruh daya gerak dan mengalami kemerosotan menjadi sekadar benda mati. Selain Talanvi, teori fitur sistem dikembangkan juga oleh Katz dan Kahn, Akpov, Bowling, Powder, Schechter, dan Jordan. Fitur sistem dalam penjelasan usul fikih dalam pemikiran Yasser Auda. Fitur hierarki saling berkaitan. Al-Harkiyah, Al-Mutamadah, Tabadulian, Integrated Hierarchy setidaknya memberikan perbaikan pada dua dimensi makosid syariah. Pertama, perbaikan jangkauan makosid. Yasser mencoba membagikan hierarki makosid ke dalam tiga kategori. Pertama, makosid al-ammah adalah makosid yang mencakup seluruh masalah yang terdapat dalam perilaku tasdi yang bersifat universal seperti keadilan, persamaan, toleransi, kemudahan termasuk aspek. Kedua, makosid kasah, yaitu makosid yang terkait dengan masalah yang ada dalam persoalan tertentu. Misalnya tidak boleh menyakiti perempuan dalam ruang lingkup keluarga dan tidak membolehkan menipu dalam berdagang. Ketiga, makosid juz'iyah, yaitu makosid yang paling inti dalam suatu peristiwa hukum. Masalah ini juga disebut hikmah dan rahasia. Yasser Auda menempatkan makosid syariah sebagai prinsip mendasar dan metodologi fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang digaungkan. Mengingat efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka efektivitas sistem hukum Islam dinilai berdasarkan tingkat pencapaian makosid syariah. Dengan kata lain, sejauh mana tingkat problem solvingnya terhadap permasalahan tertentu, apakah lebih efektif, lebih berdaya guna, dan lebih membawa manfaat yang besar bagi umat kemanusiaan. Pada intinya, Yasser Auda menegaskan bahwa makosid hukum Islam merupakan tujuan inti dari metodologi ijtihad usul linguistik maupun rasional. Lebih jauh, relasi makosid dari sudut pandang sistem mempertahankan keterbukaan, pembaruan, realisme, dan luasan dalam sistem hukum Islam. Oleh karena itu, validitas ijtihad maupun validitas suatu hukum harus ditentukan berdasarkan tingkat realisasi makosid syariah yang ia lakukan. Dengan demikian, hasil ijtihad atau konstruksi hukum yang mencapai makosid harus disahkan. Kesimpulannya, proses ijtihad menjadi secara efektif suatu proses merealisasikan makosid dalam hukum Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.